Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, baik itu nikmat iman maupun nikmat kesempatan, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas UAS sejarah pengantar ulumul Al-Quran ini dengan baik. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Perkenalkan, saya Tati Suarsi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 201111023 dari kelas 2A. Di sini saya akan menyampaikan tafsir Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-5. Langsung saja, yang bunyinya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat yang pertama yaitu Alif Lam Mim. Ayat tersebut bermaksud bahwasanya hanya Allah SWT yang mengetahui artinya. Tidak ada sesuatu yang mengetahui artinya kecuali dari Allah SWT. Ayat yang kedua yaitu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran merupakan kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam untuk ke jalan yang benar. Bahwasanya Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, karena memang Al-Quran merupakan firman Allah SWT. Dan kita sebagai umat Islam wajib untuk membaca, memahami, mentadabburi, dan menghafalkan Al-Quran. Karena di akhir kelak Al-Quranlah yang
menjadi syafaat kita. Dan bagi mereka, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, mereka senantiasa dekat dengan Al-Quran. Mereka senantiasa mentadaburi, memahami, maupun menghafalkannya. Karena memang mereka yakin bahwasanya Al-Quran mempunyai sejuta hikmah dan pelajaran di dalamnya, sehingga mereka mendapatkan petunjuk. Lalu ayat yang kedua, yaitu ayat yang ketiga, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya perkara-perkara yang gaib merupakan perkara-perkara yang gaib yang tidak dapat dilihat oleh panca indera merupakan benar adanya. Seperti kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, meyakini adanya surga dan neraka, dan perkara-perkara yang lainnya. Menurut pendapat dari Gus Baha, bahwasanya ciri-ciri orang yang mukmin ada 3. Yang pertama yaitu mereka senantiasa beriman dan meyakini adanya akhirat. Mereka senantiasa meyakini adanya gaib dan mereka meyakini adanya akhirat. Karena sesuatu yang gaib ini, jika memang tidak ada iman di dalam hatinya, mereka akan tidak percaya. Namun bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin dengan sepenuh hati bahwasanya perkara-perkara yang gaib dan adanya akhirat itu memang benar adanya. Seperti contohnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu adalah gaib ya. Gaib dan tidak dapat dilihat oleh panca indera. Nah, jika kita punya iman di dalam hati kita, maka kita tahu bahwasanya Allah itu ada dan bisa dirasakan oleh hati kita gitu. Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah dan tidak meyakini adanya akhirat, mereka akan semena-mena. Mereka tidak yakin gitu adanya Allah gitu. Mereka akan mempertanyakan Allah itu ada nggak sih gitu. Nah, untuk itu kita sebisa mungkin untuk mempercayai adanya akhirat dan mempercayai perkara-perkara yang gaib. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu mereka senantiasa melaksanakan sholat. Jika orang yang beriman melaksanakan sholat, maka mereka telah mengokohkan agamanya. Dan jika mereka yang tidak beriman, yang tidak melaksanakan sholat, berarti telah merobohkan agamanya. Karena amal yang pertama kali dihisab di akhirat kelak adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka amal yang lainnya juga baik. Namun jika sholatnya tidak baik, maka amal yang lainnya pun tidak baik. Nah, maka dari itu, sesibuk apapun aktivitas kita, janganlah kita meninggalkan sholat, karena sholat itu sangat penting bagi kita. Kita meninggalkan satu sholat pun itu dosanya udah besar banget loh. Masa iya kita harus meninggalkan kayak gitu? Nah, sebisa mungkin kita itu harus melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Jika memang kita lagi sakit, lagi tidak bisa sholat, itu bukan alasan.
kita sebisa mungkin sholat itu baik waktu duduk maupun berbaring, karena Islam itu indah, karena Islam itu mudah gitu. Jadi apapun bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Lalu ciri yang ketiga yaitu mereka senantiasa berinfak ya atas rezeki yang diberikan kepada Allah SWT. Jadi mereka yang telah diberikan rezeki kepada Allah SWT senantiasa berinfak gitu, senantiasa memberikan sebagian rezekinya kepada mereka-mereka yang notabene belum punya rezeki, seperti kepada fakir miskin, anak yatim kayak gitu. Karena hikmahnya sangat luar biasa. Nah, untuk itu kita juga bisa melaksanakan dan sebisa mungkin kita untuk berinfak. Lalu ayat yang selanjutnya yaitu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yang artinya dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, mereka yang beriman adalah mereka yang yakin bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam ke jalan yang lurus dan yang benar. Bagi mereka yang tidak mempercayai Al-Quran itu di dalamnya penuh hikmah, mereka akan mengabaikannya, mereka tidak membacanya, tidak mentadabburi, bahkan tidak menghafalkan Al-Quran. Nah, sebaliknya bagi mereka yang beriman kepada Allah SWT, mereka senantiasa dekat dengan Al-Quran dalam keadaan apapun, bahkan menghafalkannya. Karena kita membaca Al-Quran satu ayat pun udah dapat pahala 10 kali lipat. Satu kata ya, satu kata itu udah dapat pahala 10 kali kebaikan. Bagaimana dengan kita membaca Al-Quran sebanyak mungkin? Pasti kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Masa kita nggak pengen sih? Pengen kan ya? Pengen banget kayak gitu. Terus percayai dengan kitab-kitab yang lainnya seperti kitab Injil, Taurat maupun Zabur. Dan mereka yakin gitu, yakin akan adanya akhirat, bahwa akhirat itu memang benar-benar ada. Dan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, maka kita akan bertanggung jawab atas perbuatan kita di akhirat kelak. Jadi mumpung kita masih diberikan nafas, diberikan nikmat hidup, sebisa mungkin kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Ya memang sulit, apalagi terkait istiqomah kayak gitu ya. Tapi jaminannya surga loh, masa nggak mau? Pasti mau ya. Karena surga itu dibandingkan dengan nikmat dunia itu tidak ada apa-apanya. Maka dari itu sebisa mungkinlah kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT, sehingga kalau di akhirat kita bisa bersama-sama menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Lalu ayat yang terakhir yaitu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi mereka yang telah mempercayai adanya akhirat, mereka yang telah mempercayai adanya Al-Quran, mereka yang mempercayai adanya hal yang gaib,
dan mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Mereka orang-orang yang benar-benar beruntung. Begitupun sebaliknya, jika mereka tidak beriman, tidak melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti mereka akan mendapatkan kerugian kelak di akhirat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Opat bubuni santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Karena memang yang salah dari saya pribadi dan yang benar dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.